Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat solihah. Bismillah, semoga Allah senantiasa memberi naungannya kepada kita semua. Amin. Pada event Muslimah Festival Lomba Mendengarkan Sirah hari ini, kami akan berkisah mengenai Saudah binti Zam'ah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Saudah adalah wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah. Ketika dinikahi oleh Rasulullah, usia Saudah sekitar 55 tahun. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuwah. Ayah Saudah bernama Zam'ah dan ibunya bernama Asyamus binti Qais. Saudah lahir di kota Mekah. Masyarakat Quraisy mengenal keluarganya sebagai keluarga terpandang. Ayah dan ibundanya mendidik Saudah dengan baik. Mereka penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Sebelum menjadi istri Rasulullah SAW, Saudah menikah dengan Sakran bin Amr. Bersama Sakran, Saudah menjadi golongan orang-orang yang pertama memeluk Islam. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka. Tidak seberapa lama berita keislaman Sakran dan Saudah menyebar. Kaum kafir Quraisy menjadi geram karena satu persatu penduduk Mekah mengikuti jalan Rasulullah. Mereka meninggalkan berhala dan menyembah Allah Ta'ala. Ujian demi ujian harus dihadapi kaum muslimin, tak terkecuali Sakran dan Saudah. Mereka harus menerima siksaan yang berat. Para sahabat Rasulullah itu dijemur di padang pasir saat panas terik. Mereka juga dibiarkan kelaparan. Rasulullah sangat sedih melihat ujian yang menimpa para sahabatnya, hingga beliau bersabda, "Jika kalian pergi ke negara Habasyah, maka kalian akan menemui seorang raja yang baik hati dan tidak berbuat zalim pada rakyatnya." Atas izin Allah Ta'ala, kaum muslimin akhirnya pergi menuju Habasyah. Inilah hijrah pertama dalam Islam. Saudah bersama sang suami ikut berhijrah. Keduanya menjalani hidup tentram di tanah Najasyi, raja yang adil. Saat kembali ke Mekah, Saudah dan Sakran melihat orang-orang kafir Quraisy masih memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah SAW menenangkan hati para sahabatnya. Pertolongan Allah dekat, kemuliaan akan berpihak pada para wali Allah, dan kehinaan akan menimpa musuh-musuhnya. Pada satu malam Saudah bermimpi seakan Rasulullah SAW menemuinya. Ia lalu menceritakan mimpinya itu pada suaminya Sakran. Suaminya mengatakan maksud dari mimpi tersebut bahwa dirinya akan meninggal dunia dan Saudah akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Benar, tak lama kemudian Sakran wafat. Saudah merasa sangat sedih. Ia hidup sendirian, namun tetap tabah dan taat pada Allah. Allah pun mengganti ujian itu dengan keadaan yang lebih baik. Suatu hari, seorang perempuan bernama Haulah mendatangi Rasulullah. Ia mengucap bela sungkawa atas wafatnya Bunda Khadijah. Ia juga ingin menghibur kesedihan beliau. Haulah menawarkan agar Rasulullah SAW meminang Saudah. Kemudian beliau pun setuju. Sungguh bahagia hati Saudah. Allah mengganti kesedihannya dengan menjadikan istri manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Ia menjadi ibu bagi seluruh umat Islam. Saudah adalah istri pertama Rasulullah setelah Khadijah wafat. Ia tinggal bersama beliau dalam ketaatan dan keimanan. Saudah binti Zam'ah adalah wanita mulia. Siksaan dan celaan pada kaum muslimin semakin keras. Rasulullah SAW ingin memberikan kedamaian pada kaumnya. Perintah Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah bersama kaumnya pun telah disampaikan. Kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah, dengan senang hati menerima kaum Muhajirin.
orang-orang yang berhijrah. Ummul Mukminin Saudah termasuk yang ikut hijrah ke Madinah. Saudah binti Zam'ah termasuk istri yang menyenangkan Rasulullah SAW dengan kesegaran candanya. Pada suatu kisah, ketika Rasulullah SAW sudah tiba di Madinah, Rasulullah dan Saudah tinggal di rumah yang baru. Kehidupan mereka dipenuhi kasih sayang, terkadang juga canda tawa. Namun candaan mereka tidak pernah bohong dan tidak membicarakan orang. Suatu hari Saudah berkata, "Ya Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Saat aku ruku bersamamu, aku memegangi hidungku agar tidak keluar darah." Rasulullah pun tertawa mendengarnya, karena beliau menyenggol hidung Saudah saat ruku. Selain taat pada Allah dan Rasul-Nya, Ummul Mukminin Saudah juga seorang wanita yang dermawan. Beliau sering memberikan hadiah pada istri-istri Rasulullah yang lain. Beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Walaupun kadang beliau juga membutuhkan, seperti memberikan jatah malamnya pada Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak baik seperti ini dikenal dengan istilah itsar. Ada ayat Al-Quran yang khusus turun berkenaan dengan Saudah, yaitu firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 128, yang artinya, jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Saudah khawatir diceraikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ia menghibahkan malamnya pada Aisyah. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia daripada Saudah binti Zam'ah. Ketika dia tua, dia memberikan giliran malamnya kepada Rasulullah SAW denganku." Saudah hidup bahagia bersama Rasulullah. Tiap hari ia belajar langsung dari beliau. Saudah melihat bagaimana cara Rasulullah beribadah dan berusaha mencontohnya. Saudah tidak pernah letih atau bosan beribadah kapanpun dan dimanapun ia berada. Saudah selalu berada dalam ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Pada suatu malam, Saudah keluar rumah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. "Wahai Saudah, kami tetap dapat mengenalimu dalam gelap. Mengapa engkau keluar rumah di malam hari?" tanya Umar. Saudah kemudian menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut. Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian wanita keluar rumah pada malam hari untuk keperluan kalian." Perawakan Saudah binti Zam'ah memang tinggi dan besar sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji. Bunda Saudah pun ikut bersama beliau, walau usianya sudah tua. Rasulullah mengizinkan beliau untuk meninggalkan Musdalifah lebih dahulu menuju Mina. Bunda Saudah banyak mendapat kemuliaan dari Rasulullah. Saudah juga seorang yang rajin belajar. Ia banyak mendengar dan menghafal hadis dari Rasulullah semenjak Rasulullah SAW wafat. Beliau rajin mengajarkan ilmu kepada para tabi'in. Subhanallah, sungguh besar jasa Saudah untuk agama ini. Ummul Mukminin Saudah ternyata adalah seorang yang berharta, namun ia tidak pernah menunjukkannya apalagi memamerkannya. Setelah wafatnya Rasulullah, Umar mengirimkan banyak dirham kepada Saudah. "Apa ini?" tanya Saudah. "Dirham," kata budak wanitanya. "Bagi-bagikan dirham ini pada perintahnya." Beliau juga ikut